Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok 3 terdiri dari Hilmayatus Sa'diyah, Miranti, dan Faik Yusri Pakih akan mempresentasikan tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Topik pembahasan yang akan dibahas dalam video presentase berikut adalah sebagai berikut. Yang pertama tentang pengertian Jabariyah dan Qadariyah. Yang kedua tentang latar belakang terjadinya aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang ketiga tentang doktrin-doktrin pokok aliran Jabariyah dan Qadariyah. Dan yang terakhir tentang tokoh-tokoh aliran Jabariyah dan Qadariyah. Saya Hilmayatus Sa'diyah sebagai pemateri pertama akan membacakan tentang pengertian dan latar belakang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Sahrafani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aliran Jabariyah ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini betul melakukan perbuatan, tetapi perbuatannya itu dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya pengertian Jabariyah secara bahasa. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabbar, yang berarti Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, jabara adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Selanjutnya tentang pengertian aliran Qadariyah. Pengertian aliran Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi atau istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada kadar Tuhan. Sebab itulah paham seperti ini dinisbatkan dengan istilah Qadariyah. Adapun mengenai latar belakang lahirnya aliran Jabariyah tidak adanya penjelasan yang sharih. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Pendapat yang lain
mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Selanjutnya tentang sejarah lahirnya aliran Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Gilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau bertepatan dengan 689 Masehi. Ibnu Nabatah menjelaskan dalam kitabnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan tadi oleh saudari Hilmayatul Sa'diyah, yakni materi yang kedua tentang doktrin ajaran Jabariyah. Jadi Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, ekstrim dan moderat. Di antara doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Di antara pemuka Jabariyah ekstrim adalah berikut ini. Jam bin Sofyan, nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah. Ia menjabat sebagai sekretaris Harits bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintah Bani Umayyah di Khurasan. Ia ditawarkan kemudian dibunuh secara politis tanpa ada kaitannya dengan agama. Sebagai orang penganut dan penyebar paham Jabariyah, banyak usaha yang dilakukan yang tersebar ke berbagai tempat seperti ke Tirmiz dan Balkh. Terdapat jab yang berkaitan dengan persoalan teologi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak Pendapat jab yang berkaitan dengan persoalan teologi adalah sebagai berikut. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Yang kedua yaitu surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Yang ketiga yaitu iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Yang keempat yaitu kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan kerupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar dan melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Dengan demikian, dalam beberapa hal pendapat Jahmah hampir sama dengan Murji'ah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Itulah sebabnya para pengkritik dan sejarawan menyebutnya dengan Al-Mu'tazili, Al-Murji'i, Al-Asy'ari. Ja'ad bin Dirham Al-Jad adalah seorang ulama Bani Hakim tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan di lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan teologi. Semula ia percaya untuk mengajar di lingkungan pemerintah Bani Umayyah, tetapi setelah tampak pikiran-pikirannya yang kontroversial, Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Al-Jad lari ke Kufah dan di sana ia bertemu dengan Jah, serta mentransfer pikirannya kepada Jah untuk dikembangkan dan didoktrin pokok ajaran secara umum sama dengan pikiran disebarluaskan. Jah al-Ghurabi menjelaskan sebagai berikut.
Al-Qurtubi menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua yaitu Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk. Yang ketiga yaitu manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Beberapa dengan Jabariyah ekstrim, Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian di dalam tenaga yang diciptakan dalam diri manusia, mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Adapun doktrin paham Qadariyah, itu Harun Nasution menjelaskan pendapat galian tentang ajaran Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri manusia. Sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Tokoh An-Nazam menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya, dan dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya. Dalam kitab Al-Milal An-Nihal, pembahasan masalah Qadariyah disatukan dengan pembahasan tentang doktrin-doktrin Mu'tazilah, sehingga perbedaan antara kedua aliran ini kurang begitu jelas. Ahmad Amin juga menjelaskan bahwa doktrin Qadar lebih luas dikupas oleh kalangan Mu'tazilah, sebab paham ini juga menjadikan salah satu doktrin Mu'tazilah akibat. Orang menamakan Qadariyah dengan Mu'tazilah karena kedua aliran ini sama-sama percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tindakan tanpa campur tangan Tuhan. Saya Miranti, saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan tadi oleh saudara Faik, yakni materi yang ketiga tentang tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Tokoh yang pertama, Jam bin Safwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jam bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah. Ia menjabat sebagai sekretaris Harits bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintah Bani Umayyah di Khurasan. Adapun doktrin Jam tentang hal-hal yang berkaitan dengan teologi adalah: yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Yang kedua, iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Yang ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang keempat, surga dan neraka itu tidak kekal. Tokoh yang kedua, Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad adalah seorang maulana Bani Hakim. Tinggal di Damaskus, ia dibesarkan di lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan teologi. Semula, ia dipercaya untuk mengajar di lingkungan pemerintah Bani Umayyah, tetapi setelah tampak pikiran-pikirannya yang kontroversial, Bani Umayyah pun menolaknya. Kemudian Al-Ja'ad lari ke Kufah dan di sana ia bertemu dengan Jam serta mentransfer pikirannya kepada Jam untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Doktrin pokok Ja'ad secara umum sama dengan pikiran Jam, yaitu yang pertama, Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu dia baru, sesuatu yang baru tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Yang ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Kedua tokoh tadi termasuk pada golongan Jabariyah ekstrem, dan adapun perbedaan yang paling signifikan dari kedua golongan tersebut terletak pada pendapat tentang perbuatan manusia itu, yakni kelompok ekstrem memandang bahwa manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatan-perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan baginya. Sedangkan menurut kaum moderat, Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun baik, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Yang termasuk golongan Jabariyah moderat.
Yang pertama, An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husaini bin Muhammad An-Najjar. Para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Al-Husainiyah. Yang kedua, Ad-Dirar. Nama lengkapnya adalah Dirar bin Amal. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan Husain An-Najjar, yakni bahwa manusia itu tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalam. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Sekarang kita beralih kepada tokoh-tokoh paham Qadariyah. Di sini terdapat tokoh Ibnu Sauda Abdullah bin Saba al-Yahudi, seorang Yahudi yang mengaku-ngaku beragama Islam tahun 34 Hijriah. Ibnu Sauda ini memadukan antara faham Khawarij dan Syiah. Yang kedua, Ma'bad al-Juhani. Dia meluncurkan pemikiran seputar masalah takdir di sekitar tahun 64 Hijriah. Ia menggugat ilmu Allah dan takdirnya. Ia mempromosikan pemikiran sesat terang-terangan sehingga banyak meninggalkan akses. Yang ketiga, Jailan ad-Dimashqi, dikenal juga dengan Abu Marwan. Menurut Khairuddin al-Zarkali dan Sirajuddin Zar menjelaskan bahwa Jailan adalah seorang penulis yang pada masa mudanya pernah menjadi pengikut Al-Haris ibnu Sa'id yang dikenal sebagai pendusta. Yang keempat, Al-Ja'ad bin Dirham. Dia mengembangkan pendapat-pendapat sesat pendahulunya dan meracik antara bid'ah Qadariyah dengan bid'ah Mu'athilah dan ahli ta'wil. Kemudian ia menyebarkan pemikiran rancu di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kelima, Al-Jam bin Safwan. Sesudah peristiwa itu, api kesesatan sempat padam beberapa waktu, hingga kemudian marak kembali melalui tangan Al-Jam bin Safwan. Yang kelima atau yang keenam atau yang terakhir, Washil bin Adha dan Amr bin Ubaid. Orang ini muncul bersamaan di masa Al-Jam bin Safwan. Mereka berdua meletakkan dasar-dasar pemikiran Mu'tazilah Qadariyah. Sekian, hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada yang belum dimengerti atau belum jelas, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.